Dalam dunia naratologi modern, suara seringkali dianggap sebagai instrumen utama untuk mendefinisikan identitas. Namun, dalam genre Japanese Role Playing Games atau JRPG, kita justru menemui sebuah fenomena unik yang bertahan selama puluhan tahun. Tokoh utama yang membisu, kita mengenalnya dengan istilah silent protagonis. Mungkin kita sempat bertanya-tanya di tengah kemajuan teknologi pengisi suara dan penulisan naskah yang sedemikian kompleks, mengapa para pengembang besar masih memilih untuk membiarkan pahlawan mereka tanpa kata? Apakah ini sekedar warisan keterbatasan teknis masa lalu atau ada sebuah kedalaman filosofis di balik pilihan tersebut? Hari ini kita tidak hanya akan membahas sejarahnya, kita akan membedah anatomi di balik keheningan tersebut. Kita akan menelusuri bagaimana sebuah karakter yang tampak kosong justru mampu menciptakan jembatan emosional yang paling kuat antara realitas kita sebagai pemain dengan dunia fantasi yang sedang kita jelajahi. Hai, nama gue Alvin dan selamat datang di Tekan Kotak. Dasar filosofis dari penggunaan silent protagonis dapat kita temukan dalam teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh filsuf John Locke. Locke berargumen bahwa manusia dilahirkan tanpa isi mental bawaan. Seluruh pengetahuan dan karakter kita dibentuk melalui pengalaman dan juga persepsi sensorik. Penerapannya dalam konteks desain game JRPG sendiri, tokoh utama dihadirkan sebagai sebuah bejana kosong. Para developer secara sadar mengosongkan suara dan kepribadian karakter utama agar pemain dapat memproyeksikan identitas mereka sendiri ke dalam karakternya. Di sini, keheningan bukanlah sebuah bentuk ketiadaan, melainkan sebuah ruang bagi agensi dan keterlibatan para pemain itu sendiri. Saat karakter tersebut tidak berbicara, tidak ada batasan mengenai bagaimana kita harus bereaksi pada suatu skenario. Jika karakter utama bereaksi dengan dialog yang tidak sesuai dengan perasaan kita saat itu, koneksi emosional yang telah dibangun akan terputus. Namun, dengan keheningan, emosi yang mengisi ruang narasi tersebut adalah emosi murni milik para player. Faktor tersebut yang menjadikan keheningan adalah bentuk penghormatan terhadap subjektivitas kita. Kita perlu membedakan dua konsep penting dalam narasi interaktif. Karakter sebagai aktor dan karakter sebagai avatar. Dalam banyak genre lain, kita berperan sebagai penonton yang mengendalikan aktor. Namun, JRPG dengan protagonis yang diam menawarkan imersi total melalui proyeksi identitas. Secara psikologis, fenomena ini disebut self-insertion. Tanpa suara yang membatasi batas antara saya sebagai individu di dunia nyata dan dia sebagai pahlawan di dunia digital menjadi kabur. Karakter tersebut menjadi perpanjangan tangan dari kehendak kita. Kita tidak lagi sekedar memainkan sebuah cerita, kita sedang menjalaninya. Meskipun diam, komunikasi tetap terjadi melalui teknik nonverbal yang subtil. Bahasa tubuh, sorot mata, dan reaksi karakter pendamping menciptakan apa yang kita sebut sebagai dialog dalam keheningan. Di titik inilah keajaiban dari narasi JRPG bekerja. Komunikasi tidak lagi bersifat verbal, melainkan bersifat emosional dan intuitif. Jika kita meninjau dari perspektif eksistensialisme, keheningan sang protagonis memberikan apa yang disebut sebagai Zen Space atau ruang kontemplasi di tengah kebisingan konflik dalam dunia game tersebut. Di dunia yang penuh dengan doktrin politik dan peperangan antar dewa, karakter yang diam menjadi titik netral bagi pemain. Keheningan ini memaksa kita untuk menjadi pengamat yang aktif, karena karakter kita tidak memiliki suara moral yang otomatis mendikte apa yang benar dan apa yang salah. Kita diberikan tanggung jawab penuh untuk menilai keadaan. Seperti apakah sebuah pengorbanan di dalam plot benar-benar diperlukan, atau apakah keadilan yang diperjuangkan sudah tepat? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini lahir dari pemikiran mandiri para pemain.
Ini menciptakan sebuah dialog internal yang sangat intens. Meskipun karakter utama tidak mengucapkan sepatah kata pun di layar, terjadi proses diskursus yang mendalam di dalam pikiran pemain. Dalam hal ini, keheningan berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan otonomi moral dan kedewasaan emosional kepada setiap orang yang memegang kendali. Sebagai kesimpulannya, kita dapat memahami bahwa penggunaan silent protagonis bukanlah sebuah kegagalan naratif atau sekedar keterbatasan teknis. Ia adalah sebuah instrumen filosofis yang memungkinkan kita untuk menuliskan jiwa kita ke dalam sebuah mahakarya digital. Keheningan mereka adalah sebuah undangan. Undangan bagi kita untuk berhenti sejenak menjadi penonton dan mulai menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Keheningan tersebut adalah ruang di mana keberanian, harapan, dan nilai-nilai kemanusiaan kita dapat bergema tanpa terdistorsi oleh suara dari pihak lain. Mungkin alasan mengapa mereka tidak berbicara adalah karena mereka memahami sebuah kebenaran universal, bahwa di dalam setiap perjalanan yang luar biasa, suara yang paling penting dan satu-satunya suara yang benar-benar berarti adalah suara hati kalian sendiri. Bagaimana pandangan kalian mengenai filosofis ini? Apakah kalian lebih suka dengan tokoh utama yang bisa berbicara atau malah lebih suka dengan tokoh utama yang diam? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan perkembangan dari industri game di dunia ini, serta suka mencari trivia-trivia seputar video game. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Gua Alvin Lockout and see you soon.